Ya. Nah, untuk tindak pidana ini kira-kira Pak, apakah berapa lama baru bisa ditetapkan seandainya ini termasuk barang berbahaya dan ini sangat merugikan konsumen? Apakah si pemilik barangnya ini bisa ditetapkan tersangka atau bagaimana ini? Ya, baik. Ini yang saya katakan tadi, Bang, dalam mendudukkan atau mempersangkakan seseorang itu di dalam hukum ada yang namanya azas presumption of innocence. Adalah azas praduga tak bersalah. Nah, azas praduga tak bersalah ini Polri sekarang ini sedang mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang ada. Sesuai apa tidak dengan unsur-unsur pidana yang dipersangkakan. Barang siapa, kan tadi sudah lihat, barang siapa dengan sengaja, dengan saja memproduksi, mengedarkan. Ada nggak dia mengedarkan? Dia ada nggak memproduksi? Ada nggak dia mengimpor? Nah, seperti itu, unsur-unsur itu akan kita lengkapi sampai nanti kita akan melimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Nah, setelah jaksa penuntut umum nanti diajukan kepada persidangan sehingga nanti yang akan menentukan apakah seseorang itu bersalah atau tidak adalah hakim. Itu yang namanya Crime Justice System, CJS. Jadi sistem peradilan pidana itu seperti itu. Jadi kita hanya kenapa sebutannya tersangka. Kemudian nanti ada namanya tersangka, kemudian tertuduh kan nanti dituduh, baru nanti dipidana, setelah dipidana. Jadi tahapannya terdakwa seperti gitu itu, terdakwa kan, didakwa gitu kan, tersangka ya, baru disangka, kemudian terdakwa itu baru didakwa oleh jaksa penuntut, baru nanti terpidana. Nah, baru yang dinyatakan bersalah. Dinyatakan bersalah. Itu namanya azas namanya equality before the law. Setiap orang mempunyai azas persamaan hak di hukum. Nah, di mata hukum. Jadi kita nggak bisa, wah ini nanti seperti ini. Nah, itu perlu penetapan. Bahkan dari kami akan melengkapi berkas perkara atau PPNS ya, pegawai negeri, penyidik pegawai negeri sipil PPNS itu akan berkoordinasi dengan kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian tadi, tentang peran serta Polri sebagai koordinator pengawas dari koordinator PPNS, Korwas PPNS, koordinator pengawas Korwas PPNS. Kita berkoordinasi sehingga nanti kita bisa limpahkan kepada jaksa penuntut umum, jaksa penuntut membuatkan suatu dakwaan sehingga nanti orang yang dipersangkakan menjadi terdakwa, dari terdakwa mengikuti semua persidangan, terbukti apa tidak. Tapi kan Pak, kan ada beberapa penafsiran baik itu antara PPNS, bagi PPNS kadang mereka bilang oh ini tidak ada unsur melanggar hukum katanya. Padahal dari Polri sebagai penyidik umum menyatakan misalkan ada gitu ya. Nah, ini kan bisa membuat waktu yang jadi lama juga gitu ya. Artinya apakah ada semacam ketika misalkan dari pihak PPNS itu tidak bisa menetapkan padahal unsur-unsurnya sudah terpenuhi nih. Tapi tidak bisa menetapkan misalkan. Ya, ya baik. Jadi yang saya katakan pasti kita berkoordinasi namanya Korwas PPNS, koordinator pengawasan penyidik pegawai negeri sipil. Semua itu akan dibahas di sana. Karena nanti sebelum perkara ini akan diajukan kepada jaksa penuntut umum, itu nanti ada petunjuk-petunjuk dari jaksa yang kita sebut dengan P18, P19, sampai bolak-baliknya itu supaya betul-betul orang yang dipersangkakan itu jangan sampai nanti keluar dari unsur-unsur pasal yang dipersangkakan. Nanti kalau tidak terbukti di persidangan bagaimana? Nah, ini yang tentunya kita perlu kerjasama dan kolaborasi dari penyidik Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil tadi. Tapi semua itu adalah koordinasi dari Korwas PPNS. Biasanya berapa lama sih tahapannya itu Pak sampai bisa menjadi P21? Ya, ini bagaimana nanti mekanisme yang berjalan ya. Kita bisa itu berapa bulan itu. Karena itu sistem yang berjalan ya. Sistem yang berjalan karena kalau memang tidak cukup bukti ataupun tidak lengkap, jaksa penuntut umum bisa mengembalikan lagi berkas perkara itu. Nah, kita harus mencari gitu. Itu yang bikin lama kan. Bolak-baliknya perkara itu sampai benar-benar P21 atau dianggap perkara, berkas perkara dan tersangka dan barang bukti dianggap lengkap. Itu perlu. Jadi kami sebagai penyidik ya lakukanlah penyelidikan secara mendalam. Makanya tidak bisa kita terburu-buru ya seperti memeriksa sampel aja Bang dari 113.817 sampel
Jadi itu satu-satu harus di ini. Ya minimal ada dilihat, progres, walaupun tidak satu tapi kan banyak itu. Jadi biar tahu mana yang kira-kira yang unsur berat unsur apa ini ya. Unsur yang dapat membahayakan itu membahayakan kan, betul. Karena ancamannya ngeri sekali nih, sampai 15 tahun ini. Sampai 1,5 miliar coba. Ini kan nggak main-main ini. Artinya para pembuat undang-undang ini sudah mengikat kepada setiap para pelanggar daripada pelanggar aturan ini, ya intinya supaya dia jera kan gitu. Jangan lagi buat seperti begitu ini.